ada sedikit mau konsultasi hari ini dengan Ibu. Apa Ibu ada waktu? Ada konsultasi apa? Saya sedikit ada permasalahan di kelas dengan siswa saya. Di kelas 9D. 9D. Oh, kalau boleh tahu apa masalahnya? Masalahnya siswanya agak sedikit susah diatur. Di sini saya ada timbul sayang sama siswa ini karena dia sekolahnya rajin. Cuman dia diaturnya susah, nggak bisa diatur kayak struktur pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Dia mau kayak kemauan sendiri. Di sini yang bisa membingungkan saya. Gini, nanti setelah kita duduk-duduk bicara ini, Bu Fauzia mau apa? Ingin dapat apa dari hasil dari kita duduk konsultasi ini? Bu Fauzia mau dapat apa? Ya, solusi supaya bisa kita bimbing dia sesuai dengan prosedur pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Iya. Selama ini kira-kira apa yang sudah Bu Fauzia lakukan? Ya, saya pernah memanggil dia secara pribadi sambil duduk di taman, saya menasehati dia. Yang jadi permasalahan di sini, dia kan ini semester akhir untuk selesai di kelas 9. Saya tidak mau dia dikeluarkan. Itu yang membuat saya mencari solusi ke dia. Oh ya, selama ini Bu Fauzia dapat dukungan dari siapa aja? Dari guru-guru, ada beberapa guru yang masuk ke kelas saya. Alhamdulillah guru mendukung untuk dia bertahan di sekolah supaya setidaknya dia dapatlah ijazahnya dulu. Selebihnya kan kita nggak tahu ke depannya ya. Setelah ini, Ibu kan sudah ngomong nih sama guru-guru yang lain Di dalam kelas saya di sini bukan sebagai wali kelas. Oh. Ya, saya mendapat laporan-laporan dari guru, beberapa guru yang masuk bahwa dia susah diatur. Kebetulan saya juga mengajar ya, saya melihat sendiri bahwa dia memang agak lasak anaknya. Gini Bu, setelah Bu Po duduk-duduk sama si Khairil ya? Iya, Setelah duduk-duduk dengan Khairil, Bu Po kan udah bicara secara pribadi ya sama Khairil, ke BP juga sudah pernah masuk ya. Iya. Kira-kira setelah duduk berbicara dengan Bu Fauzia, Khairil ada perubahan nggak dari sikapnya? Alhamdulillahnya ada. Biarpun dia tidak, kalau misalkan ini pelajaran bahasa Indonesia, tulis catatan, kadang dia nggak mau dia. Disitulah dia masalahnya, karena dia nggak bisa diatur di gurunya. Kalau lagi menulis dia nggak mau menulis, kadangkala dia mau menyanyi. Itu kan masuk di pelajaran seni budaya. Makanya di sini dibilang ada perubahan. Kadangkala disuruh menulis, Bu saya nggak mau menulis, saya menghafal saja. Guru di dalam kelas iya boleh, silahkan menghafal. Mau menghafal apa? Cuman diikuti ya pelajaran. Kalau pelajarannya bahasa Indonesia ya silakan hafal puisi. Berarti dia ada perubahannya. Berarti selama ini sudah dilakukan ya. Iya. Kira-kira kedepannya apa lagi yang akan Ibu lakukan selain duduk secara pribadi dengan Khairil? Rencananya saya akan memanggil orang tuanya supaya orang tuanya nanti. Apa yang akan Ibu lakukan bersama dengan orang tua Khairil nantinya? Saya udah buat rencana saya ya kita panggil orang tua, ya kita bilang permasalahan dia apa, ya kita cari solusi supaya saya bersama orang tuanya membimbing si Khairil ini supaya terbaik. Dalam hal ini siapa yang mau Ibu libatkan? Saya akan memanggil orang tuanya insya Allah dalam minggu ini. Saya rencana akan melibatkan terutama yang kepala sekolah, habis itu kesiswaan dan pemangku sekolah yang berkepentingan lainnya. Dalam melibatkan mereka, apa yang Ibu harapkan ke depannya? Ya, saya harapkan supaya orang tuanya, kalau kemarin yang memperhatikannya 70%, saya berharap setelah ada komunikasi antara saya, kepala sekolah dan orang tuanya, dia supaya diperhatikan 95%. Ya, agar lebih banyak. Iya, mana tahu dia setelah begitu diperhatikan orang tuanya ya semakin bisa dibimbing di dalam kelas ya Bu. Kira-kira waktunya
kapan akan Ibu lakukan itu? Saya rencana dalam minggu ini atau hari-hari Sabtu ini lah. Nanti saya minta dulu kesempatan kepala sekolah. Jangan nanti pas pemilihan orang tuanya kepala sekolah tidak ada di tempat. Kalau kepala sekolahnya berkesempatan hari Sabtu, saya akan memanggil orang tuanya. Nanti saya akan membicarakan orang tuanya bahwa sudah ditunggu kepala sekolah ya, dan pemangku yang berkepentingan di sekolah. Juga ada waktu hari Sabtu yang kita bisa duduk dan berembuk bersama. Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk hal permasalahan ini nanti? Ya, saya perlu ya masukan-masukan dari Ibu ya ketika kita berembuk, ya Ibu juga mengeluarkan masukan-masukan yang bisa menuju saya untuk mencari solusi yang terbaik lah untuk si Khairin ini. Boleh. Oke, Bu Fauzia, dari hasil coaching kita hari ini, poin apa yang dapat Ibu ambil kesimpulannya? Ya, saya sangat merasa lega. Berarti nanti si Khairin ini kita akan panggilkan orang tuanya, kita akan cari solusi bersama, kita akan meminta kepada orang tuanya untuk lebih memperhatikan dia. Ya, Bu Fauzia kan sekarang udah tahu nih apa yang mau Ibu Fauzia lakukan terhadap Khairin kan. Jadi sekarang gimana perasaan Ibu Fauzia setelah duduk bicara kita ini? Saya agak merasa lega. Berarti saya sudah mendapat solusi apa yang harus saya lakukan. Harus saya apakan si Khairin ini? Harus saya buat seperti apa dia nantinya ya? Mudah-mudahan Khairin mendapatkan yang terbaik, dan juga untuk Bu Fauzia, nanti kalaupun ada permasalahan di kedepannya di kemudian hari, Ibu jangan segan-segan, saya siap bantu. Iya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fauzia karena sudah mau menjadi partner dari PMI mengenai praktik coaching. Jadi di praktik coaching ini model alurnya itu alur virtual. BMI itu pasti sudah paham sekali. Tadi yang sangat baik dalam proses coaching ini itu bagaimana menyampaikan tujuan. Ibu-ibunya menanyakan nanti di akhir maunya apa. Jadi itu luar biasa karena dengan menyampaikan seperti itu tahu masalahnya, tahu tujuan dari coaching ini maunya apa, akhirnya kayak gimana. Makanya solusinya kita tahu nantinya dari tujuan ini bagaimana mengambil identifikasi masalah. Tapi di sini nanti perlu perbaikan sama-sama kita mengenai ketika mengidentifikasi potensi. Nah, di sini masih agak sedikit tadi, bukan belum baik, tapi ada beberapa hal yang belum tadi, seperti hambatannya belum. Hambatan dari coachingnya apa? Hambatan ketika menganukan si Khairin ini apa ada hambatan yang apa dia dengar nasihat kita? Kadang-kala kan anak kalau nasihat nggak mau dengar. Baru tadi dukungannya kan ada selalu di ini kan, tapi lupanya kita ada nggak hambatannya, biar nanti di ada hambatan tersebut kita tutupi dengan dukungannya. Mengenai rencana aksi tanggung jawab itu sudah, rencana aksi sangat bagus, ada waktu realnya 1 minggu ini akan saya lakukan Sabtu ini misalnya, siapa yang dilibatkan, berarti rencana aksinya sudah fix, seperti tinggal nanti aksinya. Terus tanggung jawabnya di anggotanya juga sudah ini siapa dia, kalau biar komitmen dari Bu Fauzianya ini nyatanya kalau ada yang saya bantu akan saya bantu sampai akhirnya berharap bahwasanya Khairiyahnya nantinya memiliki perilaku yang baik. Mungkin itu aja masukan dari saya, sudah luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Fauzia atas waktunya sudah disita dari Bu ini untuk melakukan praktik coaching ini. Kalau sudah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.